Shalom alaikum Beshem Hamasya. Salam sejahtera dalam Kristus bagi saudara sekalian. Pada hari ini kita memasuki kitab 1 dan 2 Tawarik. Kita tidak akan membahas pasal detail demi pasal, mungkin hanya ada 2 sesi. Ini adalah sesi yang pertama. Mengapa? Karena isi dari kitab Tawarik itu sebagian besar merupakan sebuah pengulangan, penegasan dalam bentuk bukan lagi sebagai kitab yang berisi sejarah, tapi lebih banyak merupakan kitab yang berisi edukasi, pengajaran atau pendidikan dari kisah-kisah yang sudah disebut sebelumnya di dalam kitab Raja-Raja, kitab Samuel, ya 1-2 Samuel dan 1-2 Raja-Raja. Kitab Tawarik ini judul yang diberikan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, adalah Sefer Dibre Hayamim, atau disebut di dalam bahasa Latin Liber Paralipomenon, atau di dalam Septuaginta, atau di dalam bahasa Yunani disebut Biblion Paraleipomenon. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat sebelum kita masuk dalam tema-tema yang saya tekankan dalam sesi pertama ini adalah peristiwa dari peristiwa yang dicatat dalam kitab terakhir dari 2 Tawarik itu adalah mengenai dekrit dari Raja Kores Agung dari Persia ketika dia menaklukkan Babel, dan kemudian pada tahun 539 itu mengeluarkan dekrit yang berisi pembebasan semua tawanan Babel pulang ke negeri-negeri mereka semula. Dan sekalipun dalam prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Kores Agung yang dikenal dengan prasasti Silinder Kores Agung, tidak dicatat secara khusus nama Israel, tetapi ada penegasan bahwa semua bangsa-bangsa yang dulu ditawan dalam pembuangan Babel itu dikembalikan ke negara mereka masing-masing, dan mereka diizinkan untuk membangun bait suci bagi Tuhan atau dewa mereka masing-masing. Nah, karena kitab Tawarik itu ditulis dengan memuat peristiwa setelah tahun 539, maka pastilah kitab ini ditulis setelah era pulangnya bangsa Yehuda dari pembuangan Babel. Jadi pembuangan Babel itu diawali pada saat Raja Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem, merusak bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo pada tahun 586. Dan tahun 586 sebelum Masehi sampai tahun 539 sebelum Masehi, bangsa Yehuda, artinya yang berpusat di Yerusalem, itu mengalami pembuangan Babel, dan setelah keluarnya dekrit Kores Agung itu mereka diizinkan pulang ke rumah mereka masing-masing. Pulang ke negeri mereka masing-masing. Dan mereka diizinkan untuk membangun bait suci bagi dewa-dewa, artinya yang disembah bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi, dan juga bangsa Yahudi menyembah pada Tuhan di bait suci mereka masing-masing. Nah, karena kitab Tawarik itu ditulis masa yang paling akhir, maka kemudian di dalam
kitab Perjanjian Lama Tanakh edisi Yahudi itu diletakkan sebagai bagian akhir dari Tanakh, bagian akhir dari kitab Ketuvim. Sementara di dalam Septuaginta, yaitu terjemahan Perjanjian Lama di dalam bahasa Yunani, kitab ini ditempatkan setelah kitab Raja-Raja. Nah, saudara-saudara, jadi jelas bahwa ketika kitab Tawarik itu ditulis, di situ ada banyak sekali kutipan dari sumber-sumber kitab sebelumnya, termasuk kitab Torah yang ditulis berdasarkan informasi dari para imam Lewi. Kemudian juga ada kutipan dari kitab Mazmur, kutipan dari kitab Yeremia, dan secara khusus adalah dari 2 Samuel dan 1 dan 2 Raja-Raja. Nah, inilah sumber-sumber di dalam buku 1-2 Tawarik. Tetapi juga ada sumber sejarah yang dikutip dari sumber yang sekarang tidak lagi bisa dilacak, tapi sumber itu disebut sebagai kisah Salomo yang dicatat di dalam 2 Tawarik pasal 9 ayat 29 secara khusus yang berbicara tentang seorang nabi pelihat dari Ido namanya Ahia. Itu tidak ada di dalam sumber biblikal kitab suci. Nah, karena dari kitab Tawarik itu banyak sekali catatan-catatan yang memperluas kitab Raja-Raja misalnya, maka dahulu para penafsir Yahudi dan juga seiring dengan munculnya liberalisasi teologi di kalangan gereja-gereja Protestan, maka banyak ahli yang meragukan keakuratan kitab Tawarik. Itu sikap abad lalu. Tetapi justru setelah era penemuan arkeologi Alkitab yang diawali dari masa Napoleon bersamaan dengan ditemukannya Rosetta Stone atau batu Rosetta, di situ banyak diungkap justru yang tercatat di dalam kitab Tawarik bukan sekedar pengembangan tanpa dasar, tetapi banyak informasi-informasi yang detail yang justru dimuat dalam kitab Tawarik yang bersesuaian dengan fakta-fakta arkeologi. Jadi penyesuaian-penyesuaian yang dulu dianggap sisipan atau pengembangan justru sekarang ini ditemukan di dalam bukti-bukti arkeologi. Misalnya masa awal dari kerajaan Yehuda, yaitu ketika raja pertamanya Rehabeam itu pernah mengalami penyerangan dari Fir'aun Sisak. Alkitab menyebutkan Sisak itu sebetulnya ejaan Mesir untuk Sosek. Dan dulu orang tidak pernah menyangka apakah ada seorang Fir'aun yang bernama Sisak seperti yang dijelaskan sangat detail di dalam 2 Tawarik pasal 12 ya ayat 2 sampai dengan ayat 4 secara khusus itu lebih detail daripada apa yang disebutkan dalam kitab Raja-Raja. Orang berpikir apakah itu cocok dengan keakuratan sejarah. Nah, ternyata dengan ditemukannya portal Bubastite di kuil Karnak. Kuil Karnak itu adalah kuil Fir'aun yang setelah ditemukannya batu Rosetta, di situ ada banyak sekali semacam tulisan-tulisan kuno yang berisi sejarah, sekalipun itu sangat sulit direkonstruksi untuk pertama kali, tetapi dibuktikan memang ada serangan dari kerajaan Mesir Sosek, dan nama Sosek itu nama Alkitab diibranikan menjadi Sisak. Itu ternyata ditemukan dalam portal Bubastite yang ditemukan di Karnak, yaitu di kuil-kuil Karnak. Bahkan di situ ada ungkapan
Yad HaMelech yang oleh Francis Champollion diterjemahkan sebagai King of Yehuda, Raja Yehuda. Yang dimaksudkan di sini adalah putra Salomo Rehabeam. Meskipun sekarang ini banyak ahli yang kemudian meragukan bacaan itu, mereka membaca misalnya Yad HaMelech, tangan sang raja. Tetapi keseluruhan konteks dari portal Bubastite itu justru menunjukkan tentang tawanan Sosek atas kota-kota di wilayah Israel atau Yehuda. Jadi apakah Yad HaMelech itu dibaca Yuda HaMelech atau Yad HaMelech itu tidak mempengaruhi fakta dasar bahwa Fir'aun Sosek pernah menaklukkan kerajaan Israel di sebelah selatan. Lalu juga informasi yang sangat jelas, detail sekali disebutkan dalam 2 Tawarik pasal 23 pasal 12 ayat 2 dan 4 itu yang berbicara tentang Sosek tadi lebih lengkap daripada apa yang disebutkan dalam raja-raja yang hanya sekilas berbicara. Begitu juga deskripsi tentang Raja Hizkia sebelum serangan bangsa Asyur pada akhir abad ke-8 Masehi yang dikisahkan dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 2 dan 4. Itu kitab Tawarik memuat tentang persiapan penjagaan sumber air di Yerusalem ketika mereka menjelang serangan Asyur itu untuk menyelamatkan diri. Itu ternyata detailnya cocok dengan penemuan prasasti Kolam Siloam. Nah, dengan demikian tuduhan-tuduhan dari para ahli di abad lampau sebelumnya era biblical archaeology sekarang ini ternyata justru menunjukkan keakuratan kitab Tawarik. Nah, kenapa kita tidak lagi membahas pasal demi pasal seperti kitab Raja-Raja, kitab Samuel sebelumnya? Karena memang Tawarik ini sudah selalu saya kutip dalam pembahasan tentang raja-raja secara khusus dari sumber-sumber yang paralel. Nah, saudara-saudara, kita pertama akan melihat dulu tentang naskahnya. Yang saya tampilkan ini adalah naskah Masoretik yang memuat 1 Tawarik pasal 1. Saya selalu terbiasa untuk mengawali dengan menunjukkan teks aslinya dari manuskripnya dan kemudian kita akan mencocokkannya dengan edisi cetaknya. Ini menunjukkan bahwa selama ribuan tahun Alkitab disalin, diterjemahkan, bahkan dikatalog, ada perbedaan-perbedaan atau varian teks, tetapi itu hanya sekian persen kecil yang sama sekali tidak mengubah makna, bahkan dengan melakukannya metode kritik salinan yang sekarang sangat berkembang dalam studi tentang kitab suci, itu justru menunjukkan bahwa tidak pernah ada tradisi penyeragaman teks Alkitab yang dianggap tidak cocok kemudian dibakar, itu sama sekali tidak ada. Tetapi justru ada varian-varian teks yang berbeda itu didaftar, kemudian dicermati, dicari kira-kira ini perbedaan ortografi, cara tulisan yang berbeda, ataukah ini merupakan kekilafan penyalinan dari antara ratusan teks yang ada itu didata. Dan itu sama sekali tidak mengubah atau membelokkan makna dari apa yang sebenarnya. Jadi dari 3 kolom sebagaimana yang biasa dalam catatan teks-teks kuno, ya, itu pada kolom pertama itu awal dari 1 Tawarik pasal 1. Dibaca dari kanan ke kiri, Adam, Set, Enos, Mahalael, Yared, Henok. Itu sampai pada baris kedua. Lalu baris ketiga, Metusaleh, Lamekh, Sam, Ham, Yafet, Bini, Yafet, dan seterusnya. Itulah 3 baris pertama dari kolom pertama teks Masoretik dari 1 Tawarik
pasal 1 yang berasal dari abad 10 Masehi, dan nanti Anda bisa bandingkan dari teks-teks yang lebih kuno, baik itu terjemahan kuno seperti Septuaginta maupun itu naskah Qumran. Nah, saudara-saudara, siapa sebetulnya penulis dari kitab-kitab yang kita bahas ini? Ya, ini adalah salah satu naskah Qumran dari 6Hi46, itu kode nomor gua yang ditemukan di antara 11 gua dalam penemuan Qumran yang pertama tahun 1947, dan 4 di situ adalah nomor katalognya, Ki itu Qumran. Saya hanya mengutip sedikit saja, hanya untuk background dari apa yang kita kutip dari informasi Talmud mengenai penulis kitab-kitab ini. Yosua menulis kitab Yosua, artinya kitab yang namanya Sefer Yehosua, sampai kematiannya. Sementara imam besar Eliezer dan Pinehas menuliskan kitab kematian Yosua. Jadi kalau Yosua menuliskan kematian Musa, maka di akhir kitab Yosua, Eliezer dan Pinehas menuliskan kisah kematian Yosua. Samuel menulis kitab Hakim-Hakim dan kitab 1-2 Samuel sampai kematiannya, di mana Nabi Nathan dan Nabi Gad menulis kematian Samuel. Jadi itu rupanya adalah pola yang dipakai oleh penulis-penulis Alkitab, cocok dengan apa yang disebut sebagai era atau konsep yang disebut suksesio apostolik dalam Perjanjian Baru. Jadi artinya tradisi Perjanjian Baru tentang kesinambungan pewartaan, kesinambungan penulisan itu sudah diawali sejak zamannya Musa. Jadi Musa menulis kitab Ulangan sampai sebelum dia mati, setelah dia menumpangkan tangannya di atas Yosua, Yosua juga melanjutkan karya Musa, termasuk karya editing terakhir kitab Taurat yang menulis kematian Musa dalam kitab Ulangan pasal 34 mulai dari ayat 5. Kemudian ketika Yosua meninggal, dia menulis kitab Yosua sampai sebelum dia mati, dan kematian Yosua itu ditulis oleh imam besar Eliezer dan Pinehas. Begitu juga Samuel menulis 1-2 Samuel sampai kematiannya, dan kematiannya ditulis oleh Nabi Nathan dan Nabi Gad. Nah, begitu juga kitab Raja-Raja ditulis oleh Nabi Yeremia, itu menurut catatan para rabi. Kemudian di dalam Baba Batra 14b kita bisa mencatat seperti ini. Yeremia menulis bukunya sendiri, kitab Raja-Raja dan kitab Ratapan. Hizkia dan rekan-rekannya menulis kitab-kitab yang sebagai pengingat mereka tulis dengan aksara Yod, Mim, Sin, Kof, Yesaya, Amsal itu Misele, Hidung Agung, ya, itu Sir Hasirim, maka diberikan kode Sin. Pengkhotbah Kohelet diberikan kode Kof. Anggota majelis besar menulis buku-buku yang sebagai pengingat dengan huruf Kof, Nun, Dalet, Gimel. Itu singkatan kode untuk Yehezkiel, lalu 12 nabi kecil, kemudian Daniel, Dalet, kemudian Megillot Esther yang digambarkan dengan Gimel. Ezra menulis bukunya sendiri dan silsilah kitab Tawarik sampai masanya. Jadi kitab Tawarik itu ditulis oleh Ezra. Karena apa? Karena sudah memuat tentang pulangnya bangsa Yehuda dari pembuangan Babel. Lalu komentar Gemara. Ini mendukung Rabi, seperti yang dikatakan oleh Rav Yehuda, bahwa Ezra tidak pergi dari Babel ke Eret Yisrael, langsung sampai Ezra menetapkan silsilahnya sendiri. Jadi tradisi penulisan silsilah itu juga dibawa serta dari bangsa Israel ketika mereka masih menetap di kerajaan atau monarki Israel besar, Great Israel, Israel Raya. Kemudian ketika dalam pembuangan di Babel pun para nabi itu tidak
lalai untuk menuliskan buku silsilahnya sendiri. Maka dikatakan Esra tidak pergi ke Babel, ke Eret Yisrael, sampai Esra menetapkan silsilahnya sendiri. Dan setelah Esra berangkat, silsilah yang dimaksud di sini adalah apa yang tertulis dalam kitab Tawarik. Lalu siapakah yang menyelesaikan kitab Tawarik sampai generasi setelah Esra? Jawabannya Nehemia. Jadi jangan heran dari mana Injil Matius menulis silsilah Yesus sampai masa Abraham. Begitu juga Lukas pasal 3. Karena tradisi silsilah semacam ini tidak usah jauh-jauh pergi ke Israel yang memiliki tradisi baca tulis. Kira-kira sudah 2000 tahun sebelum Masehi. Ketika misalnya ditemukan prasasti Nusi, Undang-Undang Lipit Estar, Undang-Undang Hammurabi, maka tradisi bahwa Musa seolah-olah tidak mungkin menulis Taurat itu adalah tradisi orang Barat yang sama sekali buta huruf arkeologi pada awalnya. Sehingga dia melakukan sebuah lompatan spekulasi yang sangat sembrono yang akhirnya hasilnya seperti yang sekarang ini, di mana ketika bicara tentang penulis Perjanjian Lama skeptis sekali, tidak ada yang tahu siapakah yang menulis Tawarik, tidak ada yang tahu siapakah yang menulis kematian Musa. Bukan tidak ada yang tahu, dia yang tidak tahu. Karena ketika sejarah itu tidak memiliki sumber yang disebut primer yang berasal dari zamannya sendiri, tentu itu adalah sumber berikutnya yang bisa dibangun di atas catatan-catatan paralel sekalipun itu tidak langsung merujuk pada pembahasan kitab itu. Tetapi apabila itu memiliki suksesi tanpa putus dari generasi ke generasi dan masing-masing dibuktikan dengan keberdampingan dokumen, itu sudah sah. Tidak usah jauh-jauh ke Israel. Anda menulis kisahnya raja-raja Jawa, raja-raja Sailendra, Sumatera, itu semuanya sama. Padahal itu baru abad keberapa, awal Tarik Masehi. Kita tidak pernah meragukan itu. Nah, demikian saudara-saudara tentang penulis kitab 1 dan 2 Tawarik. Ini wujud dari portal Bubastite, ya. Inilah Anda bisa melihat bagaimana tulisan-tulisan hieroglif yang ada di pahatan tembok atau portal ini yang berada di kuil Karnak, ya. Dulu waktu saya masih kuliah di Mesir, ketika musim panas, saya selalu kalau nggak salah 2 kali saya pergi ke tempat ini sambil saya membaca kamus hieroglif Inggris, lalu saya belajar mengeja satu demi satu, meskipun sekarang udah banyak yang lupa. Tetapi dulu waktu saya masih di sana ya rasanya bisa juga saya baca. Sekarang karena sudah tidak pernah dipraktekkan, ya, untuk mengulangi lagi bisa, tidak sulit, tetapi memang harus konsentrasi khusus. Jadi tiba-tiba kalau saya pulang ke Indonesia, kemudian saya nulis Undang-Undang Majapahit, itu orientasi saya belajar ke bahasa Jawa kuno di Udayana. Baru ini kemudian tidak lama nggak saya buka-buka lagi. Nah, setelah membaca kitab Tawarik ini ingat kembali tentang portal Bubastite. Memang tidak ada habis-habisnya ketika kita belajar bahasa kuno karena native speaker-nya sudah menjadi masuk ke liang lahat semua, yang ada hanya prasasti-prasasti bisu ini. Itulah yang menghidupkan imajinasi kita untuk melayang ke ribuan tahun yang silam. Dan batu-batu ini seolah-olah berbicara kepada kita apabila kita menaruh hati, menaruh pikiran, memori kita, dan imajinasi kita mengembara jauh ke masa silam, ya, ketika ingatan-ingatan manusia sudah ditelan oleh kelam kabut kelupaan masa lalu yang panjang itu. Nah, inilah satu teks yang dicermati oleh Jean Francis Champollion, penemu dari huruf hieroglif ini. Dan Anda bisa membaca
ungkapan Yehuda pada aksara hieroglif. Itu kalau ditulis di dalam huruf Ibrani paralel dengan huruf Yod, kemudian Dalet, He, Mim, Lamed, dan Kaf. Kalau Jempoliong membaca itu adalah Yuda Hamelek, Raja Yehuda. Tapi rupanya huruf Yod dan Dalet itu oleh banyak arkeolog modern dibaca Yad, tangan sang raja. Karena di situ mungkin tidak lazim menggunakan kata Yod dan Dalet dengan Yuda, karena Yuda itu ejaan Juda, itu bahasa Inggris ya, atau bahasa Prancis. Nah, itu salah satu alasan. Tetapi kalau Anda melihat di situ ada deskripsi-deskripsi tentang kota-kota di Palestina yang ditaklukkan oleh Raja Sosak itu, atau Sisak dalam Alkitab. Untuk menajamkan imajinasi kita, saya ingin kutipkan catatan dari Jean-Francois Champollion, seorang Perancis ini. Dia mencatatkan kesannya pada bukunya, mengatakan demikian, di istana yang indah ini, aku mengamati gambar sebagian besar Fir'aun tua yang dikenal karena perbuatan-perbuatan besar mereka. Kita melihat orang-orang melawan musuh dari Mesir dan kembali dengan kemenangan di tanah airnya. Kampanye lebih jauh dari Ramses dan Sesotris. Itu ejaan dari penguasa dari Triad Teban, yaitu Amon, Mud, dan Konsu, yang mengalahkan 30 negara yang ditaklukkan. Dan di antara saya menemukan sebagian secara penuh, yaitu Raja Yehuda. Maksudnya Yerobeam. Tapi kalau dibaca dengan Yad Hamelek, itu adalah tangan Raja Yehuda. Tangan Raja orang-orang Yahudi, karena di situ ada deskripsi tempat-tempat yang merujuk kepada daerah kekuasaan Rehabeam. Ini sesuai dengan komentar dalam 1 Raja-Raja pasal 14 yang menceritakan keberhasilan kedatangan dari Fir'aun Sesotris ke Yerusalem. Identitas yang telah kita bangun antara Sosek Mesir dengan Sesotris dari Maneto dan Sis adalah sama dengan Sisak dari Alkitab, telah dikonfirmasi dengan cara yang sangat memuaskan. Ini catatan penemu dari huruf hieroglif itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kita sekarang bisa membandingkan bagaimana perbedaan di dalam catatan raja-raja dan catatan Tawarik. Ya, yang pertama kita akan melihat catatan raja-raja dulu 14 ayat 21 sampai 24. Adapun Rehabeam anak Salomo yang memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu dia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Tapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat oleh mereka lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari tanah Israel. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Dan Fir'aun Sisak yang disebutkan dalam Alkitab atau Raja Mesir Sisak, inilah prasastinya. Dan itu adalah gambar diri dari Raja Sosek itu sendiri. Kemudian kalau kita bandingkan dalam kitab Tawarik, ini dimuat
deskripsi yang jauh lebih detail, ya, misalnya pada ayat 2. Tetapi pada tahun kelima Raja Rehoboam majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia pada Tuhan. Ayat 3 ditambahkan informasi 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedangkan rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Nah, siapa yang menyerbu sekutu Raja Sisak yang menyerbu Yehuda itu tidak disebutkan dalam kitab Raja-Raja, tetapi secara detail disebutkan jumlah keretanya, orang berkuda, sedangkan rakyat yang mengikutinya itu termasuk pasukan pejalan kaki dari rakyat Libya, orang Suki, orang Ethiopia, tidak terhitung jumlahnya. Ia merebut kota-kota benteng di Yehuda, namun mendekati Yerusalem. Bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga ke dalam kuasa Sisak. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya berbunyi, mereka telah merendahkan diri. Oleh sebab itu aku tidak memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dari kehangatan murkaku, tidak akan kucurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Maka majulah Sisak Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Nah, saudara bisa membandingkan, ya, teks ini sangat jelas sekali bagaimana Tuhan memberikan pelajaran, ya, dengan tidak menghukum mereka membabi buta, tetapi benar-benar hanya untuk menunjukkan bahwa ketika bangsa Israel bertobat, supaya tahu bedanya bagaimana mereka harus menjadi hambanya Tuhan dan diberhamba oleh kerajaan-kerajaan duniawi. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian sebagai gantinya Raja Rehoboam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin tentara menjaga pintu raja dan seterusnya. Nah, ini gambaran tentang bagaimana kitab Tawarik dan kitab Raja-Raja itu saling melengkapi dalam mendeskripsikan satu peristiwa. Kemudian kita bisa membandingkan dengan prasasti Silinder Kores Agung menurut sumber dari Alkitab dan sumber dari Kronik Babel. Ini baris ke-13 dari Silinder Raja Kores Agung. Dituliskan di dalam bahasa asli Kores itu yang dipakai Kores dengan huruf paku yang saya tentu tidak ahli dalam hal ini, tetapi saya membaca banyak dari sumber-sumber bersama transliteransinya di dalam huruf Latin yang diartikan di sini. Misalnya kalau ungkapan ilahi itu ditulis ilani misalnya, L itu ditulis ilu misalnya. Nah, ini untuk bisa, sekalipun mungkin kita tidak ahli, tapi paling tidak kita bisa melihat corak-corak bahasa Timur Tengah kuno. Sehingga nanti ada keserumpunan misalnya El Shaddai dalam bahasa Ibrani dengan Ilu Sadu dalam bahasa Babel, misalnya bahasa Akkad dan seterusnya. Artinya para dewa yang tinggal di dalamnya ini Anda bisa mereka-reka mana ditulis dewa. Ilani. Ilani itu ilahi sebetulnya. Yang tinggal di dalamnya dan yang membuat tempat perlindungan yang tetap bagi mereka. Saya mengumpulkan semua penduduk dari kalangan mereka
dan mengembalikan mereka ke pemukiman mereka. Jadi termasuk Israel. Maka dalam catatan Esra pasal 1-2, beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Nah, ungkapan Tuhan Allah semesta langit itu tentu adalah ungkapan Ibrani. Tetapi ungkapan Elah Semaya, semesta langit, itu menandakan bagaimana caranya orang Aram, ya Alkitab Biblical Aramaik itu memberikan memberikan ciri khas pada dewa-dewa yang disembah secara semesta. Jadi misalnya kalau dia merujuk kepada dewa-dewa itu, misalnya disebutkan Elah, ya Elah atau ungkapan dari jamaknya Elahin dalam bahasa Arab. Kalau Elahin itu disebut untuk menyebut Ilani atau dewa-dewa dalam makna pagan. Tapi ketika dia menekankan kekudusan Tuhan Israel, dia menyebut dengan Elah Elahin, ilah segala ilah. Nah, ini bisa dilacak dan itu sangat menarik ketika Alkitab berbicara tentang sosok Nabi Umot Ha'olam, Nabi bangsa-bangsa yang dalam Talmud jumlahnya 7 itu. Ketika dia menyebut misalnya Bileam bin Beor, nah dia menyebut Tuhannya dengan ungkapan Aram juga, dan itu prasastinya Bileam bin Beor itu ditemukan seperti yang pernah kita bahas kemarin. Nah, ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah, ini dikonfirmasi oleh silinder Kores Agung ketika Kores Agung membebaskan tawanan Babel tahun 539 sebelum Masehi. Nah, ini juga adalah catatan yang sangat cermat dari Kitab Tawarik tentang saluran air yang dibangun yang disebut saluran kolam Siloam, ya. Saluran air di zaman kuno yang menghubungkan mata air Gihon ke daerah kolam Siloam. Saluran ini juga menyalurkan air ke sejumlah taman-taman yang menghadap ke lembah Kidron. Terowongan yang dibangun oleh Hizkia ini ditemukan kembali oleh pakar Alkitab Amerika Serikat namanya Edward Robinson tahun 1838. Kalau saudara mengunjungi Israel, kemudian Anda masuk ke lorong Bait Suci yang diheboh-hebohkan katanya itu akan mengganggu keseimbangan Baitul Maqdis atau bukan Baitul Maqdis, Dome of the Rock, ya, kubah karang yang berdiri di atas Masjid Umar itu. Padahal itu sebetulnya terowongan tembok barat itu terletak di luarnya, jadi tidak di bawahnya pondasinya Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Dan di bawah itu kalau Anda melihat itu masuk dalam ruangan, nanti tembusnya lagi sampai di apa yang dikenal dengan Benteng Antonia. Nah, di situ ada tulisan-tulisan antara lain itu ditandai ini Edward Robinson 1838. Jadi banyak sekali peninggalan-peninggalan Robinson itu yang dilacak di dalam eksplorasi arkeologinya itu ditandai dalam setiap jejak penemuannya. Dan ini arkeologi Israel itu memang sangat-sangat detail dalam menentukan situs-situs yang tertulis dalam Alkitab, karena orang Israel, para arkeolog mereka kalau bertugas ini tidak demi uang, tapi lebih dilandasi oleh cinta tanah air yang sangat tinggi. Beda dengan bangsa kita. Bangsa kita dengan penemuan foto satelit tentang pusat kerajaan Majapahit di Trowulan, itu pun orang lebih suka mendirikan balai arkeologi yang kantornya sudah balai arkeologi atau apa itu yang sudah dibangun, sekalipun mungkin adalah foto satelit itu tempat yang sangat penting, itu nggak diraukan karena
lebih eman dengan bangunan baru ketimbang situs arkeologinya. Padahal kalau di negara-negara Timur Tengah, kalaupun di situ ada gedung yang sudah mapan berdiri, itu kan diambrukkan untuk bisa lebih menghargai sejarah yang terkandung dalam lapisan-lapisan tanah yang sudah berusia ribuan tahun tadi. Maka memang mata arkeolog itu sangat berbeda dengan mata mall ya. Kalau mata mall itu memang kalau sukanya melihat hal yang baru, merek-merek sepatu, merek-merek baju itu kan itu salah satu hobi dari dunia modern yang matanya kita sering diselaukan oleh iblis. Karena iblis tidak butuh sejarah. Karena sejarah itu akan mengganggu klaim-klaim iblis untuk menguasai dunia manusia ini. Karena ketika dia sudah kehilangan tautan dengan masa lalunya, dia bisa ngarang cerita bebas untuk mengelabui manusia. Ini intermezzo dari saya. Tapi moga-moga intermezzo ini tidak salah. Ya, inilah kondisi di dalam yang disebutkan dengan nikbat hasilah, ya, siloah. Itu apa terowongan dari Siloam ya, mata air Siloam itu ya. Kemudian kita bisa mencocokkan dengan bagaimana yang disebut dalam kitab 1 Tawarik, 2 Tawarik pasal 32-30. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di seberang hulu, di sebelah hulu, dan menyalurkannya ke hilir ke sebuah barat kota Daud. Nah, jadi sambungannya itu tidak ada di bawah apa kota baru, tetapi itu sampai ke sebelah barat kota Raja Daud. Jadi karena itu Yerusalem Timur ini memang benar-benar situs arkeologi yang tentu sangat sangat riskan kalau tidak dikuasai oleh ilmu pengetahuan, tapi dikuasai oleh mata politik yang justru ingin menghancurkan sejarah. Maka sebetulnya setuju dengan apa yang digariskan oleh dunia internasional yang didukung oleh Vatikan, bahwa Yerusalem Timur seharusnya menjadi corpus separatum. Jadi daerah yang benar-benar disterilkan dari hingar-bingar perseteruan politik. Karena itu adalah situs sejarah yang sangat penting sekali. Kemudian saudara-saudara, bagaimana dengan banyaknya atau beberapa teks yang kelihatannya itu bertentangan? Kalau soal angka-angka tahun yang berbeda bukan sekarang kita membahas. Tapi saya saja ingin membahas kadang-kadang kitab Tawarik itu karena sebagai kitab yang lebih menekankan aspek didaktik, aspek pengajaran, aspek pendidikan. Maka seringkali dia tidak hanya menguraikan fakta dan tahun-tahun, seperti yang biasanya sekilas disebutkan dalam Raja-Raja atau Samuel. Tapi Tawarik kadang-kadang mengembangkan bahasa teologis yang berbeda untuk menekankan sesuatu. Misalnya, ayat yang sering kali oleh kaum polemikus yang miskin literasi kadang-kadang dipertentangkan antara terjemahan dengan terjemahan. 2 Samuel 27 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, bandingkan sekarang dengan 1 Tawarik pasal 21, 1 Tawarik 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Tuhan untuk menghitung orang Israel. Lalu dia mengatakan, Tuhan apa setan? Bangga sekali kalau orang ngerjain agamanya, orang itu bangga sekali. Seperti ada hobi yang tidak sewajarnya dilakukan oleh makhluk manusia. Saya melihat itu ada bayang-bayang setan yang sesungguhnya, yang pikirannya hanya mengacau, mencari salahnya orang. Tetapi karena setan itu tidak terlalu pinter, dia hanya telaten saja, maka ya itu saja yang dipentaskan. Sejak zamannya kuno sampai zaman sekarang ini, mulai zamannya Sepur Lempung sampai zamannya internet, ya itu aja yang
yang dipentaskan yaitu. Padahal perbedaan semacam itu barulah perbedaan terjemahan dan perbedaan bahasa teologis. Kenapa? Dari aspek teologis dulu sekarang. Bila Satan memang bermakna iblis, itu juga tidak masalah. Sebab Tuhan satu-satunya penguasa tunggal. Nah, saya berikan contoh. Ketika kitab Ayub mencatat, iblis baru jalan-jalan di muka bumi, lalu dia menghadap Tuhan, dan Tuhan bertanya, apa kamu sudah melihat hambaku Ayub? Sudah, betapa dia saleh, kira-kira seperti itu. Ya mesti saja, dia ada fasilitas dari Tuhan, coba lepas fasilitasnya. Ya, lakukanlah, tapi sayangkanlah nyawanya. Segala peristiwa yang kumelip di jagat raya ini, tidak ada yang lepas dari kendali Tuhan. Karena Tuhan itu adalah penguasa, satu-satunya aktor kehidupan. Aktor segala aktor hanya Tuhan. Ini mudah aja kalau ada mengatakan, seorang laki-laki dan perempuan berbuat khilaf. Lalu mereka jatuh ke dalam sebuah perzinahan. Lalu kemudian setelah semuanya dilakukan, mereka menyesal. Terus kemudian ceweknya bilang begini, setan apa yang mengajari kita sampai kita membuat sesuatu yang tidak pantas ini? Keduanya menyesal dan menangis. Tapi perempuan itu tangisannya ternyata membuat rasa bersalah dari laki-laki tadi. Dan laki-laki mengatakan begini, kita manusia itu memang makhluk yang lemah. Mungkin Tuhan mengizinkan ini agar kita harus bertobat dan tidak bisa mengulangi perbuatan salah yang sama. Tentu tidak ada seorang pun yang bertanya, itu Tuhan atau setan yang menggerakkan dua manusia itu. Ya manusia itu sendiri, tapi manusia itu berada di dalam dua medan interaksi. Pertarungan kalau dalam bahasa teologis orang Yahudi itu antara Yetzer Hatov dan Yetzer Hara. Nah, bahwa ada kuasa di balik perbuatan baik dan perbuatan jahat manusia itu oke. Tapi pembahasannya tentu bukan mengatakan ini yang pergi ke pasar yang suruh membeli bawang itu ibu atau tante, kan tidak seperti itu bahasanya. Itu satu. Dari kedua itu aspek etimologi kebahasaan. Seperti terjemahan Yahudi. Kata Satan artinya pelawan. Tidak harus bermakna iblis. Misalnya disebut dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 14. Ya. Jadi misalnya kalau kata sandang Satan tanpa H, Satan, itu diterjemahkan Tuhan menggerakkan Satan bagi Salomo. Ternyata Satannya bukan Saitoni Rojim, bukan iblis. Satannya ternyata raja-raja yang oleh kuasa jahat ya memusuhi Salomo, dan Tuhan mengizinkan itu untuk pelajaran bagi Salomo. Nah, cabang filsafat yang membahas tentang asal-usul kejahatan itulah yang dinamakan teodisi. Maka orang teologi juga harus belajar filsafat, belajar menyandrakan kira-kira kenapa kejahatan ada. Kalau Anda berpikir secara dualistik, yaitu karena kuasa jahat dan kuasa baik terus-menerus bertempur. Nah, kemudian lahirlah pendekatan dunia agama yang sifatnya dualistik seperti agama Zoroaster, antara kuasa kebaikan atau Tuhan yang baik Ahura Mazda dan Tuhan yang jahat Ahriman. Atau itu seperti Allah perjanjian lama perang dengan Allah perjanjian baru di dalam teologi gemblung kaum Dekotis, ya itu kan gambaran dualistik lah. Kalau gambaran dualistik seperti itu, masa Tuhan yang maha kuasa kok tidak menang-menang sama iblis? Berarti Tuhan itu tidak maha kuasa dong, masa iblis yang nggak bisa dikalah-kalahkan? Bukan itu jawabannya. Karena apa? Karena ada free will, ada kehendak bebas. Maka dunia ini selama menjadi dunia, itu adalah
medan interaksi pertempuran antara Yetzer Hatov dan Yetzer Hara. Bukan berarti Tuhan tidak mampu menyelesaikan, tapi karena kebebasan yang diberikan, ya tunggu saja sampai dunia kiamat dan ada pengadilan akhir. Disitulah kemudian yang diadili itu adalah tindakan bebas kita. Karena ada pilihan bebas, maka ada yang baik, ada yang jahat. Maka ada pertimbangan moral, mana yang salah, mana yang benar gitu loh. Masa begitu aja sulit? Dan selalu yang digambarkan ayat, diadu dengan ayat. Tapi sama sekali pikirannya tidak jalan. Itu saudara-saudara. Maka hati-hati. Nah kemudian sekarang kita akan belajar tentang ekspedisi Ofir menurut catatan kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik. Ya, Ofir itu yang banyak menafsirkan itu adalah tanah Nusantara atau Dvipantara itu. Bandingkan sekarang informasi singkat dari satu raja-raja. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Ezion Geber yang ada di dekat Elot, di tepi laut Teberau di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Informasinya singkat. Tapi sekarang bandingkan dengan 2 Tawarik 17 ayat 8 ayat 17 dan 18. Kemudian Salomo pergi ke Ezion Geber, ke Elot. Elot itu sekarang Eilat kalau Anda pergi dari Mesir, seberang Sinai, kemudian masuk ke tanah Israel, itu ada pelabuhan Eilat ya. Setelah itu masuk Berseba, kemudian sebelumnya Paran, Berseba dan seterusnya, sampai kemudian di wilayah Israel bagian selatan. Dengan perantaraan anak buahnya Huram. Kemungkinan bacaan Huram dengan Hiram itu dialek. Dialek pada zamannya Esra, Huram, dan dialek pada zaman raja-raja itu Hiram. Mengirim kapal-kapal kepadanya, anak buah yang tahu tentang laut. Bersama anak buah Salomo mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 450 talenta emas dan mereka bawa kepada Raja Salomo. Tapi kemudian ada tambahan informasi dalam ayat 21. Sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang Huram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Nah, perhatikan di sini sampai 2 Tawarik itu mencatat tentang lamanya, yaitu 3 kali setahun kapal-kapal Tarsis itu membawa emas dan perak. Nah, ini menunjukkan sekali dalam 3 tahun berarti apa? Perjalanan yang dibutuhkan ke Ofir itu memakan waktu 3 tahun dengan bongkar pasang kapal. Kalau Ofir itu adanya di India hanya kira-kira setahun. Maka kalau waktunya sampai 3 tahun, itu tentu logikanya Ofir itu adalah daerah yang kira-kira jauhnya 3 kali lipat daripada jauhnya Ofir yang selama ini diduga adalah India sampai ke Elot. Makanya kalau Ofir itu adalah tanah Sumatera, itu saya kira tidak terlalu sulit apabila kita membandingkan dengan peta-peta navigasi pada masa-masa sebelum Masehi. Nah, setelah ekspedisi Salomo yang pertama itu berhasil membawa emas dari tanah Ofir, yang secara keren saya terjemahkan ekspedisi Nusantara kembali. Nah, itu kembali mau dilakukan di zaman Raja Yosafat. Tapi 1 Raja-Raja 22-48 mencatat bahwa Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas, tapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion Geber. Nah, kita akan bandingkan ekspedisi Nusantara kembali ini di zaman Raja Yosafat yang berkuasa antara tahun 869
sampai 844 sebelum Masehi antara kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik. Sekarang kita bisa bandingkan bagaimana informasi dari kitab Raja-Raja, ini sorry, bukan kitab Tawarik, yang sebelah kiri itu kitab Raja-Raja ya, saya sorry. Bisa dikoreksi sendiri nanti ya. Jadi yang 1 Raja-Raja 22 ayat 48 sampai dengan ayat 51. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis yang pergi ke Ofir mengambil emas. Tapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana sehingga kapal-kapal itu pecah di Esion Gefer. Pada waktu itu Ahazia anak Ahab berkata kepada Yosafat, baiklah anak buahku pergi bersama-sama dengan anak buahmu dengan kapal-kapal itu. Tapi Yosafat tidak mau. Kemudian Yosafat mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Intinya Yosafat hanya menyadari bahwa dia tidak mau bersekutu dengan raja Israel yang jahat. Dan kitab Raja-Raja hanya memberikan stressing. Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ia dikubur di samping nenek moyangnya kota Daud. Jadi turunan Raja Daud yang dikuburkan di tempatnya Raja Daud itu hanya diperkenan oleh Tuhan. Maka suksesi kepemimpinan raja selanjutnya ke Yoram berjalan mulus. Bandingkan dengan catatan ekspedisi yang sama dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 35 sampai 37 dan pasal 21 ayat 1. Kemudian Yosafat raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Esion Gefer. Tetapi Eliezer bin Dodawa dan Marissa bernubuat terhadap Yosafat katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan ia tak dapat berlayar ke Tarsis. Jadi rupanya ada informasi yang tidak ada dalam 1 Raja-Raja. Pertama, teguran Tuhan lewat Eliezer bin Dodawa ini tidak muncul dalam tulisan kitab Raja-Raja. Makanya memang kitab Tawarik itu lebih detail karena akan menjadikan peristiwa-peristiwa itu bukan telanjang sebagai peristiwa dan angka-angka tahunnya, tetapi memberi makna teologis. Jadi peristiwa itu ditarik pelajaran apa, maka detailnya lebih lengkap. Kemudian kalau di dalam Raja-Rajanya mengatakan kapal itu pecah di Esion Gefer, tetapi sebelum pergi ke Ofir itu ada deskripsi, rupanya di sini ada persekutuan antara Tarsis dengan Raja Yosafat. Nah, Tarsis itu letaknya dekat Libanon, tidak lagi langsung ke timur. Makanya gambarannya lebih detail. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dia dikubur di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Persis dengan kesimpulan 1 Raja-Raja 22. Tetapi sebelum ada catatan tetapi Yosafat tidak mau, itu karena ada teguran dari Eliezer bin Dodawa, di mana Tuhan campur tangan sayang terhadap Yosafat dan diperingatkan, karena engkau bersekutu dengan Ahazia maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu, kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Jadi ini contoh perbedaan dalam bahasa teologis yang lebih tegas dalam kitab Tawarik, dan kadang-kadang karena ada ada pengembangan di situ, maka para ahli di abad lalu yang tidak terlalu akrab dengan
dunia arkeologi dan lintas disiplin ilmu, maka menuduh kitab Tawarik itu tidak terlalu bernilai dibandingkan dengan kitab Raja-Raja. Nah, melalui deskripsi seperti ini saya ingin mengajak kita bersama, janganlah kita mengembangkan eksegese kecurigaan terhadap firman Tuhan. Masa firman Tuhan kok dicurigai? Ya kita harus berbaik sangka dulu, kemudian bandingkan dengan data-data sejarah, arkeologi, baru setelah datanya lengkap simpulkan. Nah itu saudara-saudara yang bisa sampaikan, semoga dengan deskripsi yang semakin melengkapi pemahaman kita tentang corak penulisan kitab Dibre Hayamim atau kitab Tawarik ini, kita bisa menimba banyak sekali pelajaran sejarah, arkeologi, tetapi juga makna teologis di balik semua peristiwa yang dicatat di dalam kitab-kitab suci itu. Shalom alaikum, Beshem Hamasya, salam sejahtera pada saudara sekalian di dalam Kristus. Terima kasih.